konsep penebusan dosa dengan matinya anak manusia di kayu salib itu bukan ajaran Yesus, bukan ajaran Musa, bukan ajaran nabi-nabi terdahulu, tapi ajaran dari Paulus yang didukung oleh bapak-bapak gereja. Kalau saya memang berdusta, mana datanya Yesus berkata begitu? Dengar lu Os. Os bisa enggak Os itu live itu ya, mau memperbaiki agamanya Os. Masa Os mualaf tapi Os bukan mualaf tapi kok sifatnya kayak segitu? Maksudnya bisa nggak live yang benar gitu, memperbaiki itu agama, mempelajari agama Islam yang benar gitu kan enak. Ini saya tanggapin ya kakak. mualaf tapi Saya tanggapin. menghujat. Gimana ceritanya? Saya- Ngapain Saya tanggapin menghujat ya agama kakak orang? Keva. Kakak Keva bisa Dosa apa tenang. ini? Bisa tenang kakak Keva, dengar kakak Dosa. Keva. Kakak Keva Nggak sabar dulu. menangis, menangis siapa yang menangis? Sabar dulu kakak Keva, sabar dulu ya. Kakak Keva dan teman-teman Kristen lainnya tidak akan mendapatkan isi Bible dengan jujur selain dari lisan kami para apologi Islam. Kamilah yang membaca Bible kalian dengan jujur. Gak kami tambah-tambahi, gak kami kurang-kurangin. Literasi yang sampai kepada kakak perihal tentang penebusan dosa dengan matinya Yesus di kayu salib itu bukan ajarannya Yesus. Ajaran siapa? Ajaran siapa itu? Ajaran siapa? Ajaran bapak-bapak gereja. Gereja mana? Dari mana ayatnya? Di mana Nah. ayatnya itu? Di mana? Loh, ajaran Gereja. bapak-bapak gereja nggak tertulis di dalam Bible kakak. Paulus, tahu nggak itu yang dibawa itu Paulus dulu memang dia pendosa, tapi setelah dia bertobat hidupnya itu luar biasa itu Paulus ya. Baca makanya itu Alkitab, baca itu baca itu Alkitab Taurat. Loh, kita Taurat apa? Jangan bilang Paulus, jangan bilang Paulus. Memangnya itu Paulus Baca itu Paulus kok di kitab dulu memang Taurat? itu dosa itu Paulus. Sekarang udah bertobat dia. Hidupnya apa? Baik hidupnya. Kak, baca Paulus kenapa di kitab Taurat kakak? Di kitab Taurat Paulus itu nggak ada loh. Ya pokoknya Alkitab, pokoknya baca itu Alkitab. Taurat dengan Alkitab sama. Kakak, dengar kakak ya. Saya ini sayang samamu kakak Keva. Kita agama bukan Makanya kita saya baca. berupaya menyelamatkan kakak Keva dari kesesatan. Mas Saya Os kalau beda berupaya. agama yang baik ya, Bang Os, bukan tambah jahat Bang Os. Loh, saya kan baik kan? Saya bilang tadi kan, saya sayang sama kakak. Yesus yang memerintahkan saya, dengar dulu kakak. Yesus yang memerintahkan saya untuk menyadarkan kakak dari kesesatan. Mana datanya Faruk? Lukas 21 nomor 8. Yesus sudah mewanti-wanti hati-hati terhadap si penyesat yang datang memakai nama dia dan mengaku dirinya adalah dia. Hati-hati terhadap si penyesat itu kamu. Loh, Penyesatnya. sekarang saya tanya, dalam pandangan kakak, Yesus itu Tuhan atau manusia? Ya Tuhan lah. Nah, kita baca ya 2 Yohanes 1 nomor 7 ya. Kakak bilang Tuhan ya, saya bilang manusia. Tuhan. Nih. Dan Roh Kudus, Tuhan. Iya, sabar. 2 Yohanes 1 nomor 7. Menurut Anggap Yesus Paulus. kakak sesat atau tidak? Anggap Nih, Paulus. menurut Yesus kakak sesat atau tidak? Yang bawah jangan ikut. Nih baca ini, Yang bawah. ini. Yang bawah jangan ikut-ikutan 2 sama Yohanes hostnya. 1 nomor 7. Nanti itu Sebab- dunia itu kejam. Dunia itu lihat di mana-mana orang udah ada bencana sana. Kakak jangan Jangan jijik ikut-ikuti dulu. Bang Saya Osman. tunjukkan Bible, jangan jijik. Kak, tengok nih, siapa yang sesat kata Yesus? Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Kalau kakak Iya, nggak memang. percaya Yesus Iya, datang sebagai penyesat. manusia, Itulah kakaklah si penyesat. Yang nggak percaya sama Tuhan itulah penyesatnya. Kakak, makanya saya bilang kalian Kristen itu adalah pembantah Bible. Di dalam Bible tertulisnya seperti ini, kakak membacakannya berubah dengan apa yang tertulis dalam Bible. Nggak boleh gitu kakak. Di sini tertulis, bagi yang nggak percaya Yesus manusia, dialah si penyesat dan antikristus. Bahkan di dalam Matius 7 nomor 21 nomor 23, orang-orang yang manggil Yesus Kamu yang Tuhan, main trap. berdoa dengan nama Yesus, Aku itu bilang diusir trap. oleh Aku Yesus. bukan
Aku bukan main TikTok mau cari hiburan, bukan main TikTok begini aku. Cuma aku di Ya jamak naik ke atas. sudah. Loh, kan saya nggak salahkan kakak, nggak ngelarang kakak kalau main TikTok itu cari hiburan. Kakak mau cari suami, mau cari Cuma anak, di bahkan kalau mau cari TikTokku, masalah, cuma urusan di kakak. lihat putus. Muncul Hah? aja ini si Bang Faruk ini mualaf ini. Kenapa? Hah? Bang Os, mualaf aja, benerin aja agamamu Bang Os. Bang Os, ini Sudah sudah kiamat Bang Os bener, di mana-mana. Lihat tuh di sudah Sumatera di bener Aceh itu udah kakak. Tuhan sudah kalau Tuhan marah, Tuhan udah balikkan itu nanti hancur. Janganlah hidup itu hanya sebentar. 70 80 itu Iya, sebentar aja hidupnya. Tobat aja iya, hidupnya. iya kakak yang harus tobat kata Yesus loh. Eh, kenapa aku udah bertobat? Makanya aku tuh bertobat. Tuhan, Tuhan yang Karena ngasih, kata makanya Tuhan berkorban demi aku. Dosa-dosaku banyak. Tuhan yang hapuskan itu dosa-dosaku. lo enak kali kakak, kakak yang berdosa kok Tuhan yang mati. Ya iyalah. Iyalah karena manusia pada durhaka semua kan. Jadi Tuhan, Tuhan jadi Berarti, Allah jadi berarti, manusia karena ber- apa? Karena dosa-dosa manusia terlalu banyak. Tahu enggak? berarti gini ya kakak Keva ya. Di dalam angan-angan Kristen yang berdosa Tuhan yang harus mati menanggungnya gitu. Iya Kenapa? kakak Keva. Di dalam Kenapa? angan-angan dan hayalan Kristen, ya orang Kristen yang berdosa Tuhan yang harus mati menanggungnya gitu. Itu hanya pemikiran Bang Os aja itu, tidak ada Loh, hayalan. tadi kakak bilang Tuhan kakak mati untuk dosa kakak, betul? Iya betul Kan kakak. sekali. Ya sudah, berarti di dalam angan-angan dan hayalan Kristen, Tuhan itu kalian yang berdosa, Tuhan yang harus menanggungnya dan mati, betul? Karena manusia banyak dosanya. Karena makanya Tuhan berkorban buat manusia. Ya kalau Tahu kakak enggak? banyak dosa, kalau kakak banyak dosa, kakak taubatlah. Jangan kakak minta Tuhan mati. Masa Dia kakak mati berdosa, demi kakak dosa demi mati gimana? dosa-dosanya makanya demi mati mengorbankan dosa-dosanya kita yang banyak begitu. Jadi Tuhan dia korbankan dirinya, dia disalibkan. Makanya sekali-sekali itu nonton filmnya tuh, film Tuhan Yesus tonton. Kakak, itu angan-angan dan hayalanmu kakak. Tapi Yesus sendiri berkata di dalam Bible, seorang anak itu tidak menanggung dosa ayahnya loh. Gitu loh. Lah, Cobalah kakak udahlah pikir dulu, yang sabar penting dulu, ya gantian udahlah yang ngomong penting kakak. ya yang penting udahlah yang penting ini aja Bang Barut kalau live yang bener aja nggak usah menghujat sama orang. Gak ada Kalau aku mualaf aja menghujat. yang bener Kakak aja yang terasa terhujat. Gak terus ada aku terus menghujat. memperbaiki aja itu agamanya Bang Os bagaimana gitu. Jangan agamanya orang dibawa-bawa apa. Agama siapa yang kebawa-bawa? Agama siapa? Itu buktinya live. Live itu bukannya baca apa biar yang di bawah biar sejuk, baca apa nyanyi apa lagu-lagu apa itu biar sejuk itu penonton-penonton di bawah itu. Kakak, kesejukan bagi kalian ketika kalian imani Tuhan mati, itu kesejukan kalian. Sementara kalian bebas berbuat apapun dan bebas mengapain apapun. Iya, Itu kakak juga tahu kesejukan kalian gitu loh. Masa kau yang dosa Tuhan yang harus mati? Kalau kakak tahu memang berdosa, kakak tobat. Jangan minta Tuhan mati. nggak mengerti tentang ini emang lah kalau nggak ngerti ya nggak paham-paham aja biar kita ngomong sampai meler-meler mulut kok nggak paham ya nggak paham juga itu. Kakak dulu saya waktu di Kristen, saya baca Bible itu berkali-kali loh kakak. Maka saya pastikan gitu loh, pendeta saja nggak lebih pintar dari saya tentang Bible. Udah, ayo lah. Aku pusing mikirinnya. Ya pusing lah orang kakak nyembah manusia, ya pusing lah kakak. Ya enggak lah. Lemas Yesus banget lah. manusia bukan? Yang nggak mengerti ya udah yang nggak mengerti nggak paham.
Ya kakak lah nggak ngerti Mana orang ada Yesus manusia sendiri. bisa bangkit? Mana ada manusia bisa bangkit? Mana ada? Oh banyak Ah. kakak. Siapa Banyak yang orang bangkit? mati bangkit gitu loh. Lazarus Siapa? bangkit dari Siapa? kematian. Kenapa nggak dituhankan? Elia membangkitkan orang mati. Kenapa nggak kakak Siapa saksinya? tuhankan? Siapa saksinya? Pak? Siapa saksinya? Ya udah Yesus juga ketika bangkit dari kematian siapa Banyak saksinya? saksinya. Banyak saksinya. Murid itu Mana ada saksi yang murid-murid. melihat Yesus bangkit? Bahkan dalam Lukas 24 nomor 3, Capek aku Yohanes 20 aku nomor mau- 13, dengar dulu kakak. Kakak Kefa, dengar dulu. Dalam Lukas 24 nomor 3, Yohanes 20 nomor 17, ketika Yesus mati, mayatnya dimasukkan ke dalam lubang batu, ya. Pada hari Ahad, pada hari Sabat, ketika Maria pergi ke sana, mayat Yesus hilang. Kok cerita bangkit? Hilang. Mayatnya hilang. Bilang, aku udah berdosa. Ini aku udah berdosa. Hah? Terserah lah. Memang kakak udah Sudah aku berdosa. udah berdosa. Terserah lah. Kakak nggak Gimana? berdosa. Yang Kakak dosa- nggak dosa lagi yang dosa- dikatakan lo. Kakak itu dosa udah juga bukan kafir. aku yang jalankan Bang Parut kan, ya terserah lah. Mau dosa pegang sendiri juga kan. Kakak nggak Iya, dosa kabur lagi aja. dikatakan. Kakak sudah kafir loh. Musyrik Mana kakak ada? sudah. Ya Apanya iyalah. musyrik? Orang Yesus bilang dia manusia, kakak bilang Tuhan. Pokoknya Tuhan. Kamu Pokoknya yang Tuhan. botol ya, Pokoknya San. Tuhan. Kalau tahu saya kamu. Gimana? Jangan bilang aku botol ya. Memang Loh bukan aku botol yang apa? bilang Kamu tuh kakak yang botol. Kakak, bukan aku bilang Itu kakak yang bawah. botol. Itu yang di bawah. Paulus yang bilang kakak bodoh. 1 Korintus 4 nomor 10 ini, tengok ini. Paulus yang bilang kakak bodoh. Itu kali Ini. sebelum 1 bertobat, Korintus memang dia 4 nomor ini 10. banyak dosa jadi Paulus. Sekarang dia bertobat, lihatlah. Ini. Janganlah baca-baca yang 1 belum Korintus bertobat, 4, bacalah baca yang ini. setelah bertobat. Nggak usah baca-baca yang belum 1 bertobat Korintus itu. 4 nomor 10 kata Yesus. Kami bodoh oleh karena Kristus. Kakak bodoh karena Kristus. Tetapi Kamu yang kamu bodoh. Islam arif dalam Kristus. Kami lemah tetapi kamu kuat. Kamu mulia tetapi kami hina. Lebih parahnya lagi kata Udahlah. kakak itu sampah Usah, dunia. mumet aku dengarnya. Nggak jelas juga. Kakak dikatakan Udahlah. sampah dunia dan kotoran. Bentar kakak ya. 1 Korintus 4 nomor 13 ini. Kakak dikatakan sampah dunia dan kotoran dari segala sesuatu. Nih, Paulus yang bilangin kakak kok sampah dunia. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia. Sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Yang Paulus bilang mengatakan botol, kakak yang itu bilang botol, sampah dunia. dia dirinya Dan sendiri Paulus botol. mengatai kakak itu sama dengan kotoran dari segala sesuatu. Kamu Ya yang wajar botol lah ya. teman-teman di Kamu yang bawah. botol. Kakak Keva, wajar teman-teman di bawah Memang. mengatain kakak botol. Memang kalau teman-teman Dengar dulu. Memang kalau orang berteman sama Bang Parut ikut Wajar kakak Keva. Wajar teman-teman di bawah mengatain kakak itu botol. Karena apa? Iya, Yang itu pertama, kakak itu menuhankan anak manusia yaitu anaknya Maria. Yang kedua, kakak mau dan terima ketika dikatakan Paulus dalam 1 Korintus 4 nomor 10 botol. Kakak dikatakan bodoh, kakak terima. Dalam 1 Korintus 4 nomor 13, kakak disamakan dengan sampah dunia dan kotoran dari segala sesuatu. Kakak terima, ya kakak botol lah dipandang orang ini. Masa Ya. kakak diluruskan nggak mau, berarti kakak Ya, bilang ya. botol. Kiralah. Kira kalian. Apa kakak? Apa? Terserahlah kalian. Mau botol aku, mau apa, terserah. Ya itulah jawaban orang botol. Persis jawaban orang botol itu diingetin malah bilang terserah. Ngapain kejang-kejang? Udah kejang-kejang aku. Masa kejang-kejang?